Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 73. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kami Abdul Waris berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW mendekapku lalu bersabda, ya Allah, ajarkanlah dia kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 74. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Aku lewat di depan sebagian shaf, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk dalam shaf, ikut sholat berjamaah dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 75. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Musair berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hab, telah menceritakan kepadaku Az-Zubaydi dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi berkata, aku mengingat dari Nabi Muhammad SAW saat beliau menyemburkan air dari mulut beliau ke wajahku. Saat itu aku baru berumur 5 dari sebuah timba sumur. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 76. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Qasim Al-Khalid bin Hali, hakim di Himzi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hab berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, telah mengabarkan pada kami Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia dan Al-Huru bin Qais bin Haizin Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khidir alaihissalam. Tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'ab di depan keduanya, maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa alaihissalam yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya. Apakah kamu mendengar Nabi Muhammad SAW menceritakan masalah ini? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, benar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel. Datang seorang yang bertanya, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? Berkata Musa AS, tidak. Maka Allah telah mewahyukan pada Musa AS ada yaitu hamba kami bernama Khidir. Maka Musa AS meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, jika kamu kehilangan ikan tersebut, kembalilah. Nanti kamu akan berjumpa dengannya. Maka Musa AS mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa AS, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Maka Musa AS berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Khidir AS. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Al-Bukhari berkata, Al-Bukhari meriwayatkan hadis Bukhari nomor 77. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang bentuknya lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman.
Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkannya. Apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abdullah Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang dapat berbentuk lembah, yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 78. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Walis dari Atoyah dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan banyaknya orang minum khamr serta perzinaan yang merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 79. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Perzinaan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya satu orang laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 80. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada kami Alis berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu. Lalu aku meminumnya hingga aku melihat susu yang diminum tersebut keluar dari kuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat mulia Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 81. Al-Bukhari meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin Talha bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW berdiri di Mina pada Haji Wada memberi kesempatan pada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seorang dan berkata, aku tidak menyadari ternyata saat aku mencukur rambut aku belum menyembelih. Maka Nabi SAW bersabda, sembelihlah, tidak apa-apa. Kemudian datang orang lain dan berkata, aku tidak menyadari ternyata ketika berkurban aku belum melempar jumrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, lemparlah dan tidak apa-apa. Dan tidaklah Nabi ditanya tentang suatu perkara sebelum dan sesudah, kecuali beliau menjawab, lakukanlah dan tidak apa-apa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 83. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Salim berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ilmu akan diangkat dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela serta banyak timbul kekacauan. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekacauan? Maka Rasulullah SAW menjawab begini, Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya seakan yang dimaksud adalah pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 84. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wahai berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma berkata, aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanya kepadanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang? Aisyah memberi isyarat ke langit, ternyata orang sedang melaksanakan sholat gerhana matahari. Maka Aisyah berkata, Maha suci Allah, aku tanyakan lagi satu tanda saja. Lalu ia memberi isyarat dan kepalanya maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka aku pun sholat namun timbul perasaan yang membingungkanku. Hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan mencucikannya lalu bersabda,
Tidak ada sesuatu yang belum diperhatikan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur. Kalian seperti atau hampir berfitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seorang di dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Adapun orang beriman atau orang yakin, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya. Akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah, telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti, dia adalah Muhammad. Diucapkannya 3 kali. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang yang munafik atau orang yang ragu, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya, akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 85.